Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan Smart PLS. Jadi contoh kasus ini menurut saya agak ribet sih, tapi coba kita kerjakan pelan-pelan. Jadi contoh kasus ini dari jurnal internasional Scopus Q2. Jurnalnya itu namanya Spanish Journal of Marketing, ya. Jadi contoh kasusnya ini second order dan kasusnya itu reflektif formatif. Oke, jadi jurnalnya itu ini dia. Bisa dicek di Emerald Insight. Jadi judul artikelnya The Effect of Cognitive bla 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 bla. Ini dia. Tahun 2019. Nah, artikelnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini artikelnya. Kalau kita lihat kan dia di jurnal Spanish Journal of Marketing ya. Kalau kita cek di Simago dia termasuk ke Q2 ya, Scopus Q2 ya, seperti itu dia. Nah, saya udah baca ya artikelnya. Modelnya itu seperti ini yang dia uji. Nah, ini dia modelnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari model ini, kita belum bisa menebak ini model first order atau second order. Tetapi setelah kita bedah lagi hasil olah datanya, baru dia ketahuan bahwasanya ini model itu adalah, nah, dari sini ketahuannya ini. Dari sini sampai sini. Nah ini dia. Dari sini ketahuan bahwa itu modelnya adalah model second order. Kalau kita baca ini mungkin agak bingung, tapi sudah saya ringkas ya. Ada di e-book saya. Kita bedah kasus itu di bab 6 ya. Di bab 6 kita langsung aja menuju ke bab 6. Ini dia. Jadi sebenarnya modelnya seperti ini, tapi kalau dibedah lebih dalam lagi ketika digambar dengan software Smart PLS, gambarnya itu menjadi seperti ini. Nah, seperti ini sebenarnya gambarnya. Cuman kan dia ringkas aja gambarnya seperti ini dia. Supaya kita bingung mungkin ya. Oke, jadi seperti ini gambarnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ya variabel latennya itu ada ENJ, KUR. ENJ itu apa? ENJ itu kita lihat ya. Nah, ENJ itu enjoyment. Jadi singkatannya itu ENJ ya. Jadi ENJ itu enjoyment, ini dia. KUR itu apa? KUR itu curiosity ya. Kalau CON itu control, TD temporal dissociation, TD, FI itu ini focus immersion, cognitive absorption itu CA, CL collaborative learning, individual learning performance itu saya singkat dengan LP. Ya, seperti itu ya. Kalau digambar bisa juga seperti ini bentuknya. Nah, ini dia. Bentuknya bisa seperti ini atau seperti ini. Ini kan ada disimpan sih indikator CA. Oke ya, kalau kita gambar di Smart PLS seperti itu. Jadi datanya itu seperti ini, teman-teman. Nah, datanya itu nih saya buat sendiri aja sebagai contoh latihan. Di sini datanya ada 314 responden. Nah, kita coba gambar dulu aja sih. Tunggu. Nah, sebenarnya dari gambar ini, jadi ini CA ini merupakan second order construct. Variabel konstruk yang diukur dua tahap. Yang pertama ini, yang kuning ini indikatornya ini ya, ini namanya reflektif ya. Jadi ini reflektif ENJ, KUR, CON, TD, FI ini merupakan variabel laten dengan indikator-indikator bersifat reflektif ya. Setelah itu ketika CA indikatornya ENJ, KUR, CON, TD, FI. Nah, ini indikatornya kan menuju ke variabel latennya. Nah, ini bersifat formatif. Makanya ini
CA ini variabel second order yang mana indikatornya itu reflektif baru formatif. Seperti itu dia. Kalau kita merujuk pada buku Hare, seperti ini sebenarnya, reflektif formatif. Jadi nanti pas kita gambarkan di Smart PLS-nya, makanya indikatornya ini panahnya ini kan keluar nih kan, menuju indikatornya, yang ini menuju ke variabel latennya, tapi yang indikator yang di hawk ini, dia formatif. Nah, makanya gambarnya mirip kan? Kalau kita lihat, gambar yang ini, ya gambar yang ini nih, gambar yang ini, kan mirip dengan yang ini. Nah, jadi kasus kita itu reflektif formatif nih dia. Kenapa? Karena variabel konstruk cognitive absorption CA itu diukur berdasarkan dua tahap. Tahap yang pertama reflektif, ya ini reflektif. Yang kedua adalah formatif, seperti itu dia. Oke ya. Jadi pertama datanya ini kita input dulu ke dalam teks dokumen. Kita copy datanya ya, ada 314. Oke, kita buat di sini dat aja lah, dat. Oke, dat. Kita pindahkan datanya, tunggu kita buka dulu. Kita pindahkan, oke, datanya sudah kita pindahkan ya. Jangan lupa di save dan kita close. Sudah itu kita buat project baru di Smart PLS ya. Kita buat aja 2022. Sekarang Oktober tanggal 21 latihan buku ya, buku reflektif formatif second order. Oke, seperti itu. Di sini kita pilih double klik to import. Kita cari datanya tadi. Ini dia ya, kita import dulu datanya. Oke. Nah, datanya sudah berhasil diimport ya. Sekarang kita gambar nih. Oke, kita mulai gambar. Tadi gambarnya itu bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan. 1, 1, 2. Yang pertama itu ENJ. Sorry, ENJ. Yang kedua itu KUR. KUR. Yang ketiga itu KON. Oke, yang keempat itu TEDI. Kemudian ini FI. Kemudian ada, tunggu ya, CL sama LP. Sorry. Di sini CA, CL, LP. CA, CL, LP. Di sini LP. Oke, sekarang tinggal kita masukkan indikatornya ENJ dulu. Kita masukkan di sini. KUR-nya kita masukin di sini. KON-nya ini berarti apa namanya? Reflektif ya. TED itu reflektif, indikator-indikatornya yang reflektif juga. CL-nya reflektif, LP-nya reflektif. Nah, kemudian dari ENJ sampai FI3 ya, kita masukin di CA. Nah, ini kan seperti ini. Oke, panahnya kita yang ini baru formatif, 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 formatif. Oke, kita buat seperti ini. Oke, sudah jadi gambarnya seperti ini kan. Tuh. Ini top. Nah, tapi ini bagusnya disembunyikan aja sih, nggak usah nampak. Nah, ini dia. Oke, udah mirip kayak jurnal internasional. Wih, keren. Sebenarnya ini ada anaknya sih. Ini supaya lebih ringkas aja. Oke, ini kita buat top lah, biar keren kan. Seperti ini dia. Ini bottom. Oke, mantap jiwa. Deng. Wih, kebesaran. Oke. Dah, seperti inilah gambarnya ya. Nah, kita sekarang kalau baca jurnal agak pusing ya, makanya udah saya ringkas sih. Jadi ini udah aman ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ya ini variabel ENJ punya 3 indikator ya. Variabel
curiosity, ada 3 indikator. Oke, ini datanya seperti ini. Teman-teman, ini link datanya bisa download ya. Gratis, datanya bisa download situ. Oke, kita langsung menuju ke bawah. Bentar ya. Kita menuju ke bawah. Oke, sini dia. Halaman 98 ya. Oke, pas. Nah, sekarang praktek olah datanya ini di video kita ini. Nanti saya kasih linknya. Nah, sekarang jadi sebenarnya pengujiannya itu ada pengujian outer model ya. Jadi biasa outer model itu kayak kita menguji validitas, reliabilitas lah seperti itu. Dengan melihat, bisa kita lihat nilai loadingnya, AV-nya, sama CR. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa kita pisahkan dulu ya. Nah, kalau dari gambar ini, bentar ya. Dari gambar ini aja. Jadi di sini sebenarnya kita mesti misahkan pengujian outer modelnya ya. Evaluasi outer modelnya harus kita pisahin. Jadi tahap pertama kita mau menguji outer model ya, tahap pertama. Outer model tahap pertama, tapi untuk yang variabel laten yang reflektif. Nah, itu dia. Itu harus dipisahin dulu. Jadi yang reflektif siapa? ENJ ini reflektif indikator-indikatornya kan. Kur itu reflektif indikator-indikatornya. Jadi kita menguji yang indikator yang reflektif dulu tapi yang first order. Jadi ENJ, indikator ENJ, indikator dari kur, indikator dari kon, indikator dari TD, indikator dari FI, indikator dari CL, dan indikator dari LP. Sementara indikator dari CA, ENJ, KUR, KON, TD, FI itu nanti, karena itu udah masuk ke second order. Seperti itu ya. Oke, jadi inilah dia. Jadi, nah ini sudah saya ringkas. Jadi kalau kita cek di bagian PLS algorithm, nah kita cek di bagian outer loadingnya. Nah, udah saya ringkas nih. CL1, CL2, CL3. 0,976 nilai loadingnya. 978, 976. Coba cek ya. Kita lihat di bagian CL-nya nih. 976, 978, 976. Pas ya. Untuk yang kon 1, kon 2, kon 3. 957, 947. Kon 1, kon 2, kon 3. 957 yang kon ya. 947, 955. Sama nggak? Sama. Oke. Dari sini nilai loadingnya sudah di atas 0,7 berarti sudah valid. Ya. Kemudian kita cek nilai AV-nya. Oke, cek nilai AV-nya tuh di bagian construct reliability. AV dari siapa? AV dari AV dari CL-nya, AV dari KON, AV dari KUR, AV dari ENJ, AV dari FI, dan seterusnya. Contoh AV dari CL 0,954. Sama nggak? Ini kan dari CL 954. AV dari KON 909. Mana KON? Nah, ini kan 909. Oke, sama. Begitu juga composite reliability-nya juga sama sih. CL itu 984. Nah, ini kan KON itu 968. Jadi nggak ada beda. Oke, sama. Berarti di sini untuk evaluasi outer model tahap ke-1 untuk yang reflektif itu sudah lolos semua. Ini cuplikannya aja nih. Nah, ini dia. Jadi ini harus di atas, tadi ingat ya, kalau outer loading itu harus di atas 0,7. Kalau AV itu harus di atas 0,5, CR di atas 0,7. Nah, ini penjelasannya bla 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 bla. Nah, selanjutnya kita ngecek pengujian validitas diskriminan untuk yang first order yang reflektif. Jadi kita bisa lihat di diskriminan validity. Nah, dari sini sih nilainya diambil sehingga diringkas seperti ini. Ya. Jadi ini nilai akar kuadrat AVCL, ini nilai akar kuadrat AVCON, ini nilai akar kuadrat AVCUR. Intinya nilai akar kuadrat AV ini, yang diagonal ini, dia harus lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawahnya. Nah, itu dia. Ini kan 0,977, harus lebih besar daripada nilai korelasi, itu yang di bawahnya. Seperti itu. Ya. Itu juga nilai akar kuadrat AVCON 0,953, harus lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawahnya. Berarti dia udah lolos pengujian validitas diskriminan.
dengan pendekatan Fornell-Larker. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, sekarang kita masuk tetap evaluasi outer model ya. Sekarang tahap kedua, yang second order, yaitu si CA. Indikatornya siapa aja? Indikatornya sih ini, ENJ. CA ini indikatornya adalah ENJ, KUR, KON, TD, sama FI. Nah, ini indikatornya variabel laten dia. Tapi dia bersifat formatif. Nah, agak beda kalau formatif. Jadi ada 3 pemeriksaan sih di HARE ya. Ini referensi dari HARE. Kita periksa convergent validity ya dari model pengukuran formatif. Kemudian ada terjadi nggak kolinearitas, itu dia. Kemudian cek signifikansi dari assess the significant and relevancy dari indikator formatif. Jadi yang pertama kita evaluasi dulu validitas konvergennya. Tuh. Jadi kata si HARE ya, referensinya dari HARE. Itu nilai korelasinya itu harus lebih besar daripada 0,8, itu dia. Nilai korelasi dari antara indikator formatif itu harus di atas 0,8, itu dia ya. Oke, nah kita lihat di sini, dari mana sih nilai ini? Ini nilainya itu dari sini, dari diskriminan validity ini dia. Nah, dari sini dia. Jadi kita lihat yang kon. Jadi ini kan kon. Kita ambil fokus yang kon aja sih. Mana kon? Nah, ini dia kon. Bukan kon, tapi CA. CA-nya itu, ini dia CA. Jadi kita lihat yang pertama, kan yang indikator formatif kan kon, KUR, ENJ, FI, TD. Ini 0,869. Pas nggak? Ini kan kon 0,869 ya. Ini KUR-nya 0,884. Ini ya nilai korelasi. Jadi ini 0,869 itu maksudnya nilai korelasi antara kon dan CA, itu dia. 0,884 apa maksudnya? Artinya nilai korelasi antara KUR dan CA 0,884. ENJ 0,887 maksudnya nilai korelasi antara ENJ dan CA 0,887. Nah, ini dia. Jadi katanya kan dia bilang kan harus di atas 0,8. Nah, jadi udah lolos ya, semua di atas 0,8. Jadi evaluasi convergent validity itu sudah terpenuhi karena nilai korelasinya sudah di atas 0,8. Oke, sekarang evaluasi yang kedua, collinearity. Ini ibaratnya nggak terjadi multi-call. Kita bisa lihat dari collinearity, kita lihat bagian inner fifth. Nah, ini dia. Ya. Bisa kita lihat yang di bagian CA. Katanya sih dia harus di bawah 5. Itu dia. Jadi kon 0,2754, KUR 2,968, ya kan? Semua udah di bawah dari 5, berarti dia udah lolos. Berarti tidak terjadi multikolinearitas atau nggak terjadi koliniaritas. Oke. Terakhir evaluasi outer way. Ya, outer way itu kita bisa cek di sini sih, di bagian bootstrapping. Nah, kita bisa pilih one tail ya, karena pengujian hipotesisnya itu, saya lupa tentang hipotesisnya. Yang diuji itu hipotesisnya ini dia. Maaf ya, tadi kelupaan ini dia. Cognitive absorption berpengaruh positif dan signifikan terhadap collaborative learning, itu dia. Jadi hipotesisnya itu ada 4. Ini hipotesis langsung, ini hipotesis enggak, mediasi ya. Kita lihat dari sini, sebenarnya hipotesisnya ada 4. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, CA berpengaruh positif dan signifikan terhadap CL. Itu hipotesis yang pertama. CA berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP. Itu hipotesis yang kedua. CL berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP. Itu 3. Saya CL signifikan memediasi hubungan antara CA dan LP. Jadi ada 4 hipotesis. Oke, kita lanjut. Kita bisa pilih bootstrapping, kita pilih one tail ya. Karena dia pengujiannya itu satu arah ya. Kita menguji hipotesis satu arah, positif. Start calculation. Ini akan muncul. Nah, ini dia. Di sini
Di sini kan ada hasilnya seperti ini ya. Ini ada outer way. Nah, ini outer way. Nah, ini kan nilai outer way ya. Nah, kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat dari gambar, ya, kita mau lihat nilai outer way ENJ menuju, coba, ENJ menuju CA, ya. Nilai outer way dari KUR menuju CA. Nilai outer way dari KON dari KON menuju CA dan seterusnya ya. Coba kita lihat nilai outer way-nya tadi. Nih, kita cek dulu ya. Jadi dari ENJ ke CA ada nggak ya? ENJ ke CA. ENJ berarti di bawahnya harus CA nih. Oh, kayaknya nggak ada. Oh, ENJ ke CA. Berarti yang ujungnya CA kayaknya nggak ada ya. Kita lihat di sini. Ini nggak ada. Ya, nggak ada. Oke, nggak apa-apa sih. Kalau kita lihat gambarnya ini kan menuju ke sini ya. Oke, nah, bentar, kita cek dulu. Agak-agak bingung nih. NJ2, oh sorry. Berarti kalau nggak ada nilai outer apa namanya outer way-nya, kan kita mau nyari outer way ENJ menuju CA. Ternyata nggak ada di sini ENJ menuju CA. Yang menuju CA nggak ada. Jadi kalau nggak ada, kita bisa gunakan nilai loading. Nah, nilai loading. Loading, oke. Nilai loading. Nilai loading. Oke, di sini nilai loading. Nah, ini dia. Nah, kalau nilai loading itu kita lihat dari path coefficient. Nah, kalau nilai loading ada nih. Nah, nilai loading ENJ menuju CA ada nggak? Nih, ENJ menuju CA. Nilai loadingnya berapa? 0,232. 0,232. Itu kan nilai loadingnya. Ya kan? Dia. ENJ menuju CA. Ini bukan nilai loading sebenarnya sih. Tapi ini nilai koefisien jalur ya. Koefisien jalur. Coba kita cek dulu biar nggak bingung. Ini kan teorinya kan. Ya, bukan loading tapi koefisien jalur, sorry. Nilai koefisien jalur ya. Koefisien jalur. Nah, ini baru benar. Ini koefisien jalur. Oke, di sini nilai koefisien jalur ya. Oke. Oke, nilai PET-nya 0,232. KUR menuju CA berapa tadi? KUR menuju CA 0,227. 0,227. Oke. KON menuju CA berapa? KON menuju CA di sini 0,214, kan? 214. Seperti itulah nilai-nilainya ya. Nilai original sampel. Kalau nilai loading itu kan sebenarnya nilai korelasi sih sebenarnya, seperti itu ya. Oke. Nilai loading itu nilai korelasi. Sebenarnya kalau nilai korelasi, kalau ini kan nilai koefisien jalur ya. Itu nama lainnya original sample. Ya. Tapi kalau nilai korelasi gimana? Nilai korelasi atau loading antara ENJ dan CA sebenarnya itu udah kita dapat tadi tuh di awal. Mana ya? Nah, ini kan nilai korelasi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat nilai korelasi atau loading antara ENJ dan CA itu nilainya berapa di sini? ENJ. Nah, nilainya 0,887. Semua kan udah di atas 0,5 nih nilai loadingnya. Udah di atas 0,5 kan? Semua udah di atas 0,5 nih. Ya, nilai loadingnya. Jadi kalau kita lihat dari teorinya tadi kan nih, dia bilang kan, kita lihat the outer loading nih kan, ini pengujian untuk evaluasi outer way ini kan, dia cek signifikansi outer way. Ternyata kan nggak ada outer way-nya tadi kan, maka kita analisis saja menggunakan outer loading. Dia bilang kalau outer loading-nya sudah di atas 0,5, keep indikator. Ya udah jelas. Kan nilai outer loading-nya dari nilai loading-nya tadi kan udah di atas 0,5. Kita kan bisa lihat tadi di sini. Di sini tadi kan.
mana ya? Nah, nih. Berarti udah di atas 0,5, berarti dipertahankan. Seperti itu. Udah layak dia. Jadi sebenarnya ini kan nilai loadingnya kan, benar kan? 0,869, 0,884. Itu kan diambil dari sini nih. Nah, ya kan? Ya udah, nilai loadingnya kan udah di atas 0,5. Nah, itu dia kan. Udah di atas 0,5 ya. Berarti di sini kan p-value. Nanti akan saya tambah nih. Penjelasannya berarti oleh karena nilai loadingnya sudah di atas 0,5 berarti indikator formatif, enjoyment, curiosity, control itu dipertahankan dari proses analisis. Seperti itu ya. Di sini nah kalau kita lihat nilai p-value-nya kan udah di bawah 0,05 ya. Artinya apa? Artinya enjoyment secara positif menentukan cognitive absorption ya, seperti itu kan, ya kan? Jadi enjoyment secara positif berpengaruh terhadap CA. Cur berpengaruh positif dan signifikan terhadap CA. Con berpengaruh positif dan signifikan terhadap CA. Dari mana hasilnya? Tahu, dari sini tadi. Nah, ini dia. Ini kan pengaruhnya positif semua, dan p-value-nya itu di bawah 0,05. Dan indikator formatif con, cur, ENJ, FITD itu sudah valid atau dipertahankan karena nilai loadingnya sudah di atas 0,5. Seperti itu dia. Ya, oke, udah mantap. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis. Apakah CA berpengaruh positif dan signifikan terhadap CL? Apakah CA berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP? Apakah CL berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP? Nah, kita bisa lihat dari hasil ini. Kita lihat nih, CA-CL, nih kan? Nah, kita bisa lihat yang ini dulu misalkan. Nah, ini dia. Di sini CA berpengaruh positif terhadap CL dengan nilai koefisien jalur atau kolom original sampel berapa? 0,775. Dan signifikan pengaruhnya dengan nilai p-value nilainya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka di sini hipotesis diterima. Oke, ya. Begitu juga CALP juga, ya kan? CA berpengaruh positif terhadap LP dengan nilai koefisien jalur 0,578, ya kan? Dan signifikan p-value-nya. Nah, dan satu lagi tadi apa? Satu lagi itu ini kan CA, CL, CALP, CLLP, ya kan? CLLP yang mana? Nah, ini dia, sama. Ya, jadi hipotesisnya diterima semua. Dan hipotesis mediasinya kita spesifik indirect. Ya. Jadi kita lihat di sini CACLLP. Ada nggak? CA. Nah, ini dia kan. Jadi p-value-nya 0,004. Artinya CL itu signifikan memediasi hubungan antara CA dan LP. Oke, terjawab semua hipotesisnya ya. Jadi terima semua. Sebenarnya sama sih dengan di jurnal ini kan, seperti itu dia. Ini kan second order dibilang kan. Ini ada way-nya. Sebenarnya ini way ini bisa dikatakan nilai apa namanya? Nilai loading sih sebenarnya, seperti itu dia. Ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.